Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan penyembelihan unta kami jadikan itu bagimu bagian dari syiar Allah. Bagimu padanya terdapat kebaikan, maka ingatlah, sebutlah nama Allah pada saat menyembelihnya. Maka apabila unta itu telah jatuh, sudah selesai disembelih, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagai makanan kepada orang-orang yang kaya dan membutuhkan. Demikianlah Allah tundukkan unta itu bagimu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 36. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang tentunya sangat penting untuk kita pahami dan kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah kurban yang insyaallah tidak lama lagi akan kita lakukan demi mendapatkan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan sendiri dalam hadis itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis itu Ali menjelaskan
bahwa dia diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantunya menyelenggarakan ibadah kurbannya. Kata Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala bunnihi. Saya disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turut menyelenggarakan unta kurbannya. Jadi pada tahun itu Nabi berkurban cukup banyak. Ada yang menyebutkan sampai 100 unta. Sebagiannya sudah disembelih sendiri oleh Nabi, dan sebagiannya minta Ali yang mengurusnya. Jadi dari sini bisa dijadikan dasar bahwa ketika seseorang berkorban, dia boleh meminta bantuan pada orang lain untuk menyelenggarakannya. Seperti kita berkorban yang diselenggarakan oleh panitia tertentu di sebuah masjid atau musala. Kemudian kata Ali, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Kemudian Nabi memerintahkan saya untuk mensedekahkan, untuk membagi-bagikan daging hewan kurban itu, daging unta itu, dagingnya, tulang-tulangnya, dan bisa dimasak, semuanya dibagikan. Kemudian juga kulitnya, jadi kulitnya itu juga menjadi hak dari kaum muslimin, jadi dibagikan. Itu tidak kembali kepada orang yang berkorban, apalagi dijualnya dan hasilnya dia ambil kembali. Nah, tidak begitu. Tapi daging dan kulitnya itu dibagi. Jadi wajuludiha. Kemudian wa ajillatiha, dan juga disuruh membagi ajillahnya. Ajillah itu adalah perhiasan yang ada pada hewan kurban itu. Misalnya unta, ada tempat yang dijadikan alas menduduki unta itu. Nah, itu juga dibagikan. Kalau di sapi misalnya, kalau ada talinya itu juga dibagikan. Jadi tidak kembali kepada yang berkorban. Pokoknya unta itu bulan-bulan begitu dibagikan. Tentu sebagiannya dimakan juga oleh yang berkorban, sebagaimana di ayat 36 surat 22 tadi yang kita sebutkan, fakulu minna. Kamu yang berkorban juga sebaiknya turut makan, jangan diserahkan aja semuanya. Itu menandakan turut menikmati. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa wa alla utiyal jazzara minha, dan Nabi menyuruh saya untuk tidak membagikan kepada jazzar, kepada tukang potongnya, sebagian dari hewan kurban itu. Jadi tukang potong itu tidak boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban itu sebagai upahnya. Jadi mungkin bagian ini yang perlu kita cermati lagi dalam pelaksanaan hewan kurban kita, bahwa tidak dibolehkan bagian dari hewan kurban itu dijadikan upah. Tukang potong dapat kepalanya, wa alla utiyal jazzara minha, tukang abe-abean dapat lu sekantong-sekantong. Wa alla utiyal jazzara minha. Qala, Nabi kemudian melanjutkan, nahnu
nu'tihi min indina. Jatah untuk tukang potong itu, jatah untuk yang diupah itu diberikan bagian khusus dari kami. Jadi di luar hewan kurban itu ada bagian, kalau tukang potongnya diupah, kalau tukang-tukang yang lainnya itu diupah, diambilkan dari uang lain dari yang berkurban itu. Ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu ini bagian yang perlu kita jadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan ibadah kurban kita. Karena untuk bagian yang terakhir banyak dalam pelaksanaan kaum muslimin yang melanggarnya. Malahan ketika diberitahu ngotot dia seperti itu. Dari dulu juga sudah begini. Padahal Nabi tegas-tegas melarang begitu. Dan para ulama tentunya sepakat dengan ini bahwa bagian dari hewan kurban itu tidak boleh dijadikan sebagai upah. Apakah yang namanya upah atau yang namanya apapun, yang penting dia dapat karena bekerja. Kadang tak mau pula disebut upah, padahal itu hanya didapatkan kalau dia bekerja. Kalau tidak bekerja tidak dapat, berarti kan upah itu. Terus bagaimana dengan jasa orang lain yang berkorban mengeluarkan uang lain untuk itu? Boleh dengan uang langsung diberikan, atau kalau mau daging juga boleh mereka patungan mengumpulkan uang, cukup beli hewan yang lain dipotong juga, dan itu bisa khusus untuk upah, kan daging juga. Yang penting bukan dari bagian yang dijadikan hewan kurban. Sebab bagian yang dikorbankan itu kalau dalam ayat 36 itu dibagi 3 saja. Fakulu minha, yang berkorban turut makan. Wa at'imul qani'a, berikan pada orang yang kaya. Jadi orang kaya juga dapat. Itu orang kaya berdosa dia lagi. Nah, semuanya dapat. Beri juga dia. Dia menyebut sebagai hadiah juga. Kemudian wal mu'tar, mereka yang membutuhkan, yang miskin. Jadi semuanya dapat. Dan itu yang dijadikan sebagai peruntukan hewan kurban. Mari kita evaluasi pelaksanaan ibadah kita agar apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kita berhak diberi pahala karena beribadah kepada Allah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.